Kedatangan. Sila berpose dengan anggun. Tidak ada yang tahu usia Sila saat ini. Jika mereka tahu mungkin sudah pingsan duluan, sebab Sila jauh terlihat dewasa. Ayo perkenalkan nama Anda Nona Cantik, kata MC wanita yang juga mengagumi kecantikan Sila. Sila membenarkan mic di wajahnya lalu berkata, "Perkenalkan nama saya Kasila Paramastri Maharani, umur 20 tahun dan berasal dari Sumatera Barat." Blues, 20 tahun, bisik para penonton mulai kerasa kerusuk tidak percaya. Acara berlangsung begitu lancar tanpa ada kendala. Agus pun dibuat kaget saat juri menantang Sila menggunakan bahasa Inggris. Umur 20 tahun gadis kampung yang tidak punya ponsel bisa menguasai bahasa Inggris dengan sangat lancar. Sungguh Dewi keberuntungan sedang berpihak pada Agus. Sampai acara selesai pun semua pria hanya menyorot Sila. Bahkan voting tertinggi pun jatuh pada Sila yang berasal dari Sumatera Barat. Padahal Sila adalah peserta terakhir. Selama beberapa minggu, Sila akhirnya mengerti maksud kata-kata Suryo hidup keras di Jakarta itu. Beberapa model putri Indonesia tampak begitu mencari muka pada pengusaha-pengusaha yang mensponsori acara itu. Mereka seperti sengaja menjilat juri dan lainnya di belakang panggung. Hanya Sila yang menyendiri tidak peduli sekitar. "Nak, panggil Suryo." Sila berlari ke arah Suryo dan membantu Suryo duduk. "Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu muram?" tanya Suryo dengan lemah. "Papa?" Sila semakin sibuk dan tidak ada waktu menemani Papa. Bahkan rambut Papa sudah habis. Hiks. Sila memang jahat, tapi Sila mohon Papa yang kuat ya, demi Sila." Sila mengelus kepala Suryo yang tidak lagi ada selai rambutnya. Suryo menggelengkan kepalanya lalu merentangkan tangannya. "Sekarang sudah detik-detik final, Pak. Sila harus selalu ada. Di mes sementara Sila tahu Papa sedang berjuang membunuh sisa-sisa kanker di tubuh Papa. Lihatlah, Papa tidak ada rambut lagi dan tubuh Papa juga semakin kurus. Kemonya sangat menyakitkan, tapi Sila tidak bisa berada di sisi Papa." Liris Sila. Suryo menggeleng kepalanya. "Papa akan berjuang, Nak. Papa sudah bilang akan sembuh dan membawamu kembali ke desa, kan?" Sila tersenyum lalu menghapus air matanya dan menatap Suryo. "Papa harus gemuk kembali. Papa harus gendut. Sila jamin kebahagiaan Papa ke depannya. Walaupun Sila mendapat juara 3 nanti, Sila akan mensyukurinya. Uang segitu sudah lebih dari cukup untuk biaya pengobatan Papa." "Apa alasanmu muram, Nak? Papa tahu kamu sedang mengalihkan pembicaraan. Ayo cerita sama Papa." Suryo menangkup wajah cantik Sila. "Sebenarnya Sila berhasil ke titik ini karena fans, Pa. Mereka selalu mendukung Sila hingga Sila memiliki voting tertinggi karena Sila yang sangat dicintai masyarakat yang ada di Indonesia." "Benar kata Papa, mereka bermain sangat kotor di belakang panggung." "Lalu?" tanya Suryo. Sila tidak akan terbujuk rayuan bapak-bapak di sana yang ingin Sila melayani mereka saat acara sudah selesai. Cicit Sila dengan jujur. Suryo mengepalkan tangannya. "Inilah yang Papa takutkan, Nak. Papa ingin menghindari hal ini. Semua pria di kota ini sangat kejam, Nak. Pria berkuasa memiliki segalanya termasuk perempuan." Sila menghela napas lega setelah mengutarakan isi hatinya pada Suryo. Ya, sejak dulu Sila selalu curhat pada Suryo, walaupun masalah dirinya sendiri. Sila memang polos, tapi hidup di Jakarta selama hampir 6 bulan membuatnya mengerti situasi lingkungan kota Jakarta. Putri Indonesia harus bersih dan tidak boleh ada cacat sedikit pun, termasuk perawan seorang calon Putri Indonesia. Itu sebabnya semua 10 besar finalis Putri Indonesia masih gadis. Namun setelah tereliminasi, mereka akan menjual tubuh mereka demi pamor dan ketenaran. Itulah yang Sila pelajari selama ini. "Sila, panggil Agus." "Iya, Kak Agus." Saud Sila berbalik dan mendekati Agus yang masuk ke kamarnya. "Kita sudah sampai di puncak acara. Aku tahu kamu peserta yang paling jujur di antara banyaknya calon juara Putri Indonesia. Untuk itu jangan berkecil hati karena kamu akan selalu murni. Jangan terlalu anggun di luar panggung, jadilah dirimu sendiri saat tidak di atas panggung." Sila tersenyum manis. Sila disebut gadis barbar oleh om-om sponsor Kak. Agus tersenyum hangat. "Papamu sangat beruntung memiliki putri sepertimu.
Dia sangat berhasil mendidik putrinya hingga menjadi berlian murni yang sangat langka. Kalau Sila juara 3 malam ini Kak Agus tidak akan marah kan? Tanya Sila tersenyum lebar. Agus terkekeh. Tidak akan, mereka mencoba menipu daya voting SMS. Jadi apapun hasilnya kamu tetap juara di hati aku dan papamu. Sila tersenyum lebar, lalu Agus memeluk Sila seperti seorang adik perempuannya. Sila bertingkah berbeda saat di atas panggung, namun di belakang panggung Sila seperti gadis kecil yang sangat butuh perlindungan. Di rumah sakit, siapa kalian? Tanya Suryo melihat seorang wanita cantik yang terlihat muda masuk ke ruangan inapnya. Tapi Suryo tahu wanita ini bukan berasal dari kalangan biasa. Perkenalkan, nama saya Jessie Ramon. Jessie memperkenalkan diri dengan sangat sopan pada Suryo. Kenapa nama itu tidak asing? Siapa Anda? Tanya Suryo waspada dan curiga menelisik tubuh Jessie yang banyak sekali nilai uangnya ataupun perhiasan. Saya seorang nyonya besar perusahaan raksasa terbesar di kota ini, Fox Group, Fox Hotel, dan Fox Restoran, dan banyak lagi. Jelas Jessie. Suryo menegang seketika. Fox, ada apa? Saya merasa tidak pernah berurusan dengan Anda. Jessie tersenyum tipis lalu bertepuk tangan dan datanglah pria yang sangat Suryo kenal. Nano, gumam Suryo membelalak kaget. Salam hormat saya Tuan, Anda masih mengingat saya walau sudah 13 tahun terlewati. Nano memberi salam pada mantan bosnya itu. Ada apa ini? Tanya Suryo semakin curiga dan yang tidak wajar di sini. Aku akan mengembalikan perusahaanmu Pak Suryo, tapi aku mohon berikan putrimu untukku. Aku akan menjadikannya ratu di kediamanku sebagai nona muda di mansionku, kata Jessie to the point. Maaf Nyonya, saya tidak akan menerima tawaran Anda. Semua sudah berlalu dan saya tidak akan menjual putri saya pada kalian demi keuntungan saya sendiri, tolak Suryo. Jessie mengulum senyum, ia merasa sangat pantas memiliki besan keras seperti Suryo yang memiliki anak daripada harta. Sungguh di zaman ini tidak ada lagi manusia seperti Suryo. Pemenang Putri Indonesia akan menjadi menantuku, apa Anda tahu itu? Tanya Jessie dengan sopan. Suryo membelakkan matanya, jangan macam-macam pada putri saya Nyonya. Saya terima apapun hukuman Anda untuk saya tapi jangan sentuh putri saya. Biarkan dia memilih kebahagiaannya sendiri. Jessie tampak berpikir, artinya jika putri Anda mencintai putra saya, Anda merestui pernikahan mereka bukan? Suryo menatap Jessie dengan bingung. Anda terlalu tinggi Nyonya, putra Anda yang agung itu tidak akan jatuh cinta pada putri saya, begitu juga putri saya. Dia masih polos dan tidak kenal kata cinta. Kita lihat saja nanti besan. Senyum Jessie melenggang pergi meninggalkan Suryo setelah memberi tundukan hormatnya terhadap Suryo. Nano kaget melihat itu tapi ia menepis pikiran itu. Ia mendekati dan duduk di bangku samping Suryo. Tuan. Nano berkaca-kaca melihat kondisi Suryo. Bagaimana kehidupanmu Nano? Apa anak dan istrimu baik-baik saja? Tanya Suryo memegang bahu Nano. Saya bekerja menjadi manajer di Fox Hotel Tuan, jawab Nano dengan kepala tertunduk. Suryo mengulas senyum. Aku tahu Fox Group sangat hebat. Aku yakin semua karyawan di perusahaanku dijamin bekerja dengan layak oleh mereka. Itu sebabnya aku tidak mengkhawatirkan kalian semua.